Seorang pahlawan desa kita yang bekerja tanpa lelah. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan mengikat erat, Ismail bangkitkan semangat dengan cinta yang tak pernah padam. Bertemu lagi dengan kami di channel Abu Ismail Aptika. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Kita akan membahas yang dikarang pada tahun 2004 dan sekarang sudah 2024. Beberapa poin penting dalam buku Sukses Itu Mudah. Jadilah yang terpercaya. Kita mulai saja dengan Bapak Ismail yang di samping saya. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Jadi bisa itu B-nya bersama, Oh gitu ya. I-nya Ismail S Satrianto Angga Praja. Jadi bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Buku ini ya dikarang tahun 2004, sekarang tahun 2024. Jadi ini sudah 20 tahun sudah dicetak ya. Sebanyak 10.000 buku. Mudah-mudahan yang membaca buku ini bermanfaat. Dalam buku ini diantaranya Ya, yang bertema jadilah yang terpercaya. Jadi sukses itu mudah. Di antaranya syaratnya adalah kita harus menjadi orang yang terpercaya. Ya, orang yang tidak terpercaya berarti orang itu akan ditolak. Ya, karena dia tidak jujur ya. Gitu ya. Dia itu akhlaknya kurang baik ya. Iya. Dan banyak hal yang kurang baik. Yang membuat tidak terpercaya. Iya begitu. Jadi syarat untuk menjadi orang sukses adalah kita harus menjadi orang yang terpercaya. Tentu saja untuk menjadi orang yang terpercaya tidaklah datang dengan sendirinya. Tetapi ada persyaratan di mana orang itu bisa dipercaya. Apa saja, Pak? Yang pertama adalah tepati janji. Ya, harus menepati janji. Iya, dan amanah. Di dalam Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin Pamani betago waro adzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Masya Allah ya kan. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Amin. Dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang
orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tak berguna, dan orang yang menunaikan pembersihan diri, dan orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka mereka tiadalah tercela. Tetapi barang siapa di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang di luar batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah para pewaris yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya. Amin ya Allah. Jadi untuk supaya kita sukses, Iya. kita ini sukses tidak akan mungkin kalau kita ini tidak dipercaya orang. Iya, iya. Maka itu syarat sukses itu ada, jadilah yang terpercaya. Jangan sampai orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, untuk menjadi orang yang terpercaya itu di dalam agama Islam itu ada syarat-syarat. Di antaranya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan selalu berusaha untuk terus-menerus berilmu. Jadi orang itu berilmu, berpengetahuan luas, menguasai teknologi, maka dia menjadi orang yang orang yang memiliki keyakinan yang kuat, Keimanan yang sangat kuat. iya. Itulah keimanan itu adalah apa? Keimanan itu adalah teori, Iya. pengetahuan, keterampilan, begitu. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang otomatis akan berusaha melakukan sholat khusyuk. Jadi sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman, yang berilmu pengetahuan dan memiliki teori dan memiliki keterampilan, sehingga sholatnya menjadi khusyuk, penuh keyakinan kepada Allah. Iya, iya. Allahu Akbar. Nah, ini ciri orang sukses. Jadi sukses itu mudah. Bagaimana caranya? Caranya adalah pelajarilah ilmunya, pelajarilah pengetahuannya, pelajarilah teknologinya, pelajarilah keterampilannya, sehingga bisa meningkatkan keyakinan. Dan keyakinan itu akan melahirkan orang mampu sholat khusyuk. Ya, Allahu Akbar.
Aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah, pemelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Keyakinan kita itu. Ya, jadi inilah syarat di mana menjadi orang yang terpercaya itu adalah yang pertama berpengetahuan, ya, memiliki teori, berketerampilan, lalu mampu melakukan sholat khusyuk. Dari hasil sholat itu akan melahirkan meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Setiap perbuatan, setiap perkataan yang tidak mengatasnamakan nama Allah itu lagu, sia-sia. Maka itu orang yang sholatnya khusyuk sudah dipastikan meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia, sehingga di dalam pekerjaannya efektif dan efisien. Karena di dalam pekerjaannya juga khusyuk, dan dia akan meninggalkan segala sesuatu yang tidak diperlukan di dalam pekerjaannya. Lalu dia menunaikan pembersihan diri, zakat, infak. Zakat itu apa? Zakat itu sebuah sistem Islam. Iya. Yaitu zakat itu sebuah sistem Islam bahwa segala sesuatu itu harus menuju kepada pembersihan diri. Orang dimulai sebelum wudu, kita memulai mencuci tangan. Iya. Karena apa? Tangan kita itu banyak dosa. Dengan air yang bersih dan suci, tangan kita dibersihkan. Dengan air yang bersih, kita sadari bahwa mulut kita ini sudah terlampau kotor, banyak kata-kata yang tidak bermanfaat dan tidak berguna, maka dibersihkan oleh air wudhu. Maka hidung juga dibersihkan semuanya. Kita mencium sesuatu yang busuk. Kita ini setelah itu apa? Dimulailah kita mengambil air dan membasuh muka kita. Semua di muka kita ini dibersihkan. Karena kita hanya menghadapkan cahaya. Wajah kita hanya menghadapkan kepada kemajuan. Wajah kita hanya menghadapkan kepada optimisme. Wajah kita itu adalah hanya dihadapkan kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi diri maupun bagi orang lain maupun bagi alam semesta. Maka setelah itu kita menjaga kemaluan kita, menjaga keharmonisan rumah tangga, ya, yaitu di mana kita berhubungan dengan istri, berhubungan dengan budak. Ya, sekarang para budak sudah dimerdekakan. Karena Islam mengajarkan melepaskan perbudakan, maka perbudakan menjadi hilang di muka bumi. Nah, ini sudah syariat Islam ini sudah hampir sempurna, tapi sebetulnya masih ada perbudakan yang lain. Maka siapa-siapa yang menjaga kemaluan, keharmonisan rumah tangga, maka tiadalah tercela.
Tetapi barang siapa di balik itu yang berbuat berlebih-lebihan, ya tidak berada di sidar kebenaran, yang berbuat di mana tidak berdasarkan aturan-aturan yang benar, itu adalah orang-orang yang di luar. Maka selanjutnya adalah yang menjaga amanah. Kita ini sudah diberikan amanah. Seorang pelajar diberi amanah untuk belajar. Seorang pegawai diberi amanah untuk bekerja. Ya, seorang guru diberikan amanah untuk mengajar. Seorang bupati diberi amanah untuk memimpin ya warganya. Maka ini amanah-amanah ini harus dijaga. Maka tak kala kita menjaga amanah-amanah ini dengan apa? Dengan janji. Maka itu tepati janji. Jangan suka berbohong. Tepati janji. Maka orang yang menepati janji ini akan menjadi orang yang terbaik. Itulah cara kita memelihara sholat kita. Itulah calon ahli waris, baik diwarisi dunia maupun diwarisi akhirat. Dan kita akan kekal hidup di dunia. Jadi bagi orang yang menepati amanah dan janji akan menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Jadi yang pertama apa? Tepati janji. Ya, karena orang yang selalu menepati janji, orang akan menjadi yakin. Bila orang akan menjadi yakin bila memberi pekerjaannya pada kita, kita akan menepati janji. Maka kita akan dicari oleh orang. Lebih baik pekerjaan ini, amanah ini diberikan kepada si Fulan. Kenapa? Karena si Fulan tak pernah berbohong. Dia selalu menepati janji. Inilah kunci sukses. Maka itu sukses itu mudah jika kita tahu caranya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tepati waktu. Maka itu dikatakan di dalam Al-Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, layani waktu dengan baik. Ya, jangan korupsi terhadap waktu. Waktu itu adalah makhluk Allah. Ya, siapa-siapa yang menepati waktu dan dia berusaha menggunakan waktu dengan sebaik-baik, sudah dipastikan maka waktu akan memberi manfaat kepada dia. Maka itu dikatakan Allah telah bersumpah. Ini Allah langsung telah bersumpah dengan makhluknya yang bernama sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang sangat besar. Ini sudah diperingatkan. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang sangat besar. Kecuali, jadi tidak semuanya manusia. Kecuali, jadi tidak banyak. Kecuali siapa yang dikecualikan itu? Orang-orang yang memiliki keyakinan. Orang-orang yang beriman, berilmu,
orang-orang yang beruntung Iya. karena dia memiliki ilmu, pengetahuan dan teknologi. Dan kecuali orang-orang yang beriman yang berbuat kesolehan. Apa itu berbuat soleh? Berbuat soleh itu adalah apabila pekerjaannya memberikan manfaat baik bagi dirinya, juga memberi manfaat baik bagi orang lain, dan memberikan manfaat yang baik kepada lingkungan. Kecuali orang-orang yang berbuat baik. Wal asri inna insana lafi husrin illa illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq, saling menyeru kepada kebenaran. Teori, pengetahuan, keterampilan, keyakinan itu disebarkan kepada orang lain sebagai seruan untuk supaya orang berbuat benar, berbuat baik, Tidak menyia-nyiakan waktu. tidak menyia-nyiakan waktu, dan saling menyeru kepada perbuatan kegiatan-kegiatan yang dimana sebelum tujuan itu sampai, jangan sampai kita kembali. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan, di dalam kepayahan itu ada kelapangan. Apabila engkau mengerjakan satu pekerjaan, hendaklah engkau sungguh-sungguh. Bila sudah selesai, baru engkau beranjak kepada pekerjaan yang lain. Itulah saling menyeru kepada kesabaran. Jadi sabar itu apa? Sabar itu adalah sifat ngotot. Apabila dia memiliki masalah, selama itu adalah baik, entah sampai kapan, dia akan memperjuangkannya sampai akhir zaman. Kalau itu baik, Iya. ya, jadi dia tidak akan menyerah. Baik terus mempertahankan keluarganya, mempertahankan anak istrinya, mempertahankan pekerjaannya, mempertahankan perkuliahannya, mempertahankan cita-cita masa depannya. Karena orang sudah dipastikan apabila orang itu berhenti, maka dia itu akan datang wanita yang datang ke kita, ke pemuda itu untuk merayunya, akhirnya gagal. Kalau wanita, datanglah laki-laki itu membawa iming-iming, akhirnya gagal kuliahnya. Ya, akan datang teman-teman datang ke rumah kita, mengajak bersenang-senang, mengajak berhura-hura, mengejak bermain-main, maka dia akan melupakan ilmu, melupakan pengetahuan, melupakan teori-teori, melupakan masa depannya. Maka itu satu kali layar berkembang, pantang surut untuk kembali. Jika kita sudah punya cita-cita, jangan sekali-kali kita tidak mengejarnya cita-cita ini. Kita laksanakan setahap demi setahap. Akhirnya sampai kita paham betul apa yang kita cita-citakan. Dan kita bisa mencapai. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bekerja. Bekerjalah kamu, niscaya Allah serta Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Maka itu di sini tepati waktu. Setiap orang memerlukan kepastian. Bila seseorang diberikan pekerjaan, maka pekerjaan itu harus tepat waktu. Dan tidak lagi kita disebut sebagai manusia yang undur-undur, yang segala sesuatu serba mundur.
Yang ketiga adalah miliki kompetensi, miliki kemampuan. Keahlian. Dunia ini sekarang sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi, baik dalam keilmuan maupun dalam keterampilan. Orang yang menjadi sangat dipercaya pada kita karena kita berilmu atau karena kita memang seorang ahli. Apa yang dibutuhkan oleh manusia pada hari ini ke depan? Yang dibutuhkan oleh manusia itu, kita harus memiliki jiwa yang terdidik dan memiliki kepekaan terhadap perubahan yang sedang terjadi. Hari ini manusia bukan lagi akan dijajah oleh robot. Manusia bukan lagi harus bekerja dengan robot. Tetapi disadari atau tidak disadari, kita sudah bersama-sama dengan robot. Iya. Hidup dari mulai bangun tidur, kita sudah bersama dengan robot. Dibangunkan azan subuh bukan oleh suara azan, Iya. tapi oleh robot. Robot tiba-tiba berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kalau dulu kita ini tidak pernah terdengar suara azan ke tempat tidur kita, Iya. ya, tidak keras terdengar oleh kuping kita juga. Ya, suara azan itu kena tertutup oleh rumah, Iya. sehingga suara azan itu menjadi terdengarnya hanya. Maka manusia menciptakan teknologi dulang. Iya. Kalau mau ada takol dulang, di takol kentongannya. Kenapa? Karena manusia tidak terdengar suara azan itu, hanya beberapa ini saja. Orang ya. Maka diciptakanlah speaker, Iya. ya, toa, hilanglah azan, hilanglah kentongan, diganti oleh suara azan yang keras. Tetapi ternyata suara azan itu masih juga tidak terdengar tatkala kita tidur, karena kita berada di kamar kita Terhalang. dan terhalang oleh dinding. Iya. Maka sekarang robot yang membangunkan. Tiba-tiba robotnya Iya. berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Sangat tepat waktu. Sangat tepat waktu robot itu. Sehingga dengan adanya kita ini sekarang bukan lagi orang harus bekerja dengan robot, tapi kita ini memang sudah bersama-sama dengan robot. Iya. Siapa orang yang bekerja bersama-sama dengan robot, maka kehidupannya akan lebih baik. Ya. Tetapi kalau orang tidak peka terhadap lingkungan, terhadap perubahan, maka dia sudah dipastikan akan dijajah oleh teknologi, akan dijajah oleh robot. Kalau kita punya motor, Iya. motor itu gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kreatif. Supaya orang kalau mau pergi ke pengkolan, mau pergi ke kampus atau mau pergi ke kerja, Iya. tidak lagi orang ngantri menunggu kendaraan, Hal maka diciptakanlah motor. Iya. Jadi teknologi itu adalah untuk supaya orang hidup lebih sejahtera, hidup lebih baik. Tetapi itu motor, tidak semua orang. Motor itu meningkatkan pendapatan bagi dirinya. Bahkan punya motor, pengeluarannya menjadi bertambah. Lebih banyak. Beli bensin, oli, memperbaiki itu ini dan sebagainya. Motornya tidak berguna. Tidak berguna.
Iya. Lalu dia pakai main kebut-kebutan, dia pakai melakukan perbuatan zalim, ya, Kemaksiatan. kemaksiatan dan lain-lain. Iya. Jadi teknologi itu tidak digunakan sesuai dengan amanah orang yang menciptakan. Begitu juga handphone digital. Handphone digital ini adalah tujuan adalah sama dengan motor itu, untuk meningkatkan pendapatan, untuk teknologi baik motor maupun handphone atau apa saja, lampu dan sebagainya, itu pada hakikatnya diciptakan untuk supaya orang hidup lebih sejahtera. Iya, iya. Tetapi kenapa orang banyak yang tidak sejahtera? Padahal teknologi itu sudah datang kepada dirinya. Karena dia tidak peka ya terhadap teknologi. Lalai dia itu, sehingga motor tidak digunakan untuk beribadah, bahkan tidak ada relevansinya dengan peningkatan pendapatan. Yang ada kadang gara-gara motor penghamburan keuangan menjadi tinggi, bahkan bisa dirampok, yang terutama dirampok orang tuanya. Iya, iya. Ya, lalu orang lain. Lalu begitu juga handphone, akan sama handphone seperti itu. Jika kita tidak memahami untuk apa kegunaan teknologi itu, maka teknologi itu akan digunakan sesuatu yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Maka itu adalah bahwa manusia itu harus memiliki kompetensi. Bagaimana cara supaya orang memiliki kompetensi yang tinggi? Satu adalah orang harus ya, kelompok belajar yang dimana cita-cita orang-orang yang ada di sekitar kita sama, untuk membangun kesejahteraan yang lebih tinggi, untuk membangun kehidupan yang lebih tinggi. Siapa-siapa orang yang tidak memiliki kelompok belajar, tidak berjamaah, dia hidupnya sendiri-sendiri, dia akan mudah sekali, dia tidak ada yang menyadarkan bahwa handphone itu untuk kegiatan yang produktif, kegiatan meningkatkan kesehatan. Akhirnya dia masuk di kamar, main WA tidak kalian, dan akhirnya orang itu menjadi orang yang tertipu, orang yang tidak bermanfaat, orang yang tidak ada guna. Karena apa? Karena dia sudah tidak beruntun. Ya, orang yang beruntun, maka itu wal asli. Allah telah bersumpah dengan waktu bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kematian. Iya, iya. Maka itu gunakanlah ya handphone digital itu untuk 3 perkara. Satu, untuk menambah pengetahuan, untuk melatih keterampilan, untuk meningkatkan kemampuan. Yang kedua, jadikan handphone digital itu untuk membuat perencanaan. Dan yang ketiga, dengan memiliki handphone digital atau teknologi, harus mampu mendorong terjadinya peningkatan pendapatan, sehingga nanti akan tercipta keluarga yang harmonis. Tetapi kalau kita ini main handphone keterlaluan, maka akan banyak yang dilanggar dalam hidup. Kebohongan, tidak pernah mengenal aturan, harusnya melalui hikmat dan ta'aruf, ini melakukan perbuatan yang tidak dan sembunyi-sembunyi tidak. Apa saja yang dilakukan itu akan terjadi sesuatu. Nah itu, dan yang keempat, puaskan orang lain.
Seseorang yang terpercaya adalah orang yang selalu memberikan nilai lebih kepada orang. Ya, bagaimana kita Pak Ismail ini berusaha untuk memberikan nilai lebih kepada orang lain, memberikan ilmu, memberikan supaya orang lain lebih maju, lebih sukses. Dengan keberadaan diri saya ini, kita jauh lebih baik. Kita harus berpikir ya, kita belajar kepada Marisa Haque. Ya, itu istrinya Ikang Tauhid. Dulu dia itu seorang artis ya, memang orangnya artis, dia cantik, tetapi dia juga cerdas. Ikang Tauhid ini seorang pemain band ya, ya seorang pemain band sebetulnya ya, tetapi dia memilih hidup sebagai seniman, menjadi orang yang bermain band. Nah ini Marisa Haque, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya sudah meninggal. Apa yang bisa kita pelajari pada Marisa Haque? Yang pertama, dia itu tidak pernah ada orang yang banyak orang yang tahu ya. Dia itu sudah menjadi seorang profesor, ya profesor, keluaran dari Amerika. Dia adalah seorang profesor yang memberikan ilmu. Jadi begitu luar biasa Marisa Haque ya. Bukan hanya cantik, tapi dia soleh. Dia juga orang yang dikagumi, begitu ya, dikagumi oleh orang-orang yang mengenal dia. Kenapa? Karena dia orang berilmu, ya, seorang profesor, ya, pengajar di perguruan. Tatkala meninggal dunia, yang dibicarakan hampir tidak ada yang dibicarakan itu keburukannya, kejelekannya. Tetapi tak kala dia meninggal dunia, yang dibicarakannya adalah sekarang ini ada YouTube ya. Yeah. Itu ada Marisa Haque sedang memberikan kuliah. Yeah. Ternyata sebelum yang terakhir dia ini sebelum meninggal dunia, dia sudah tahu bahwa dia akan meninggal dunia. Maka dia menitipkan kepada para mahasiswanya bahwa saya ini harus didoakan, kalau bisa mohon didoakan ya, bahwa manusia hidup ini adalah dengan ilmu dan ilmu. Mudah-mudahan saya bisa masuk surga kalau saya meninggal dunia, dan mohon oleh para mahasiswa itu didoakan. Itu luar biasa itu. Pada waktu terakhir dia mau meninggal dunia, minta izin dulu, meminta maaf dulu kepada mahasiswa, berpamitan dulu. Lalu tatkala dia berada di perguruan tinggi ya, di kampus itu, mahasiswa sedang pada jajan begitu, makan oleh Marisa Haque itu diberi makan ya, dipesankan makanan yang banyak untuk mahasiswa itu. Lalu orang kaget ini ya, karena profesor doktor ya, dia memberikan mengajak makan bersama-sama dengan para mahasiswa. Tetapi tak kalah ngobrol-ngobrol itu, orang tidak ada yang tahu kapan orang itu. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya lakukan hari ini kepada anda semua, ini menjadi sedekah yang baik buat saya bekal di hari akhirat. Tahu-tahu meninggal ya. Marisa Haque agak merinding ini juga ya begitu. Jadi dulu ibu saya juga mau meninggal dunia, ada sesuatu yang dititipkan kepada saya ya. Dia berkata, tolong carikan panti jompo begitu ya. Kata saya, buat siapa Bu panti jompo? Ya buat ibu. Kenapa ibu harus ke panti jompo? Saya tidak mau menyusahkan anak-anak.
saya tidak mau menyusahkan anak-anak, maka itu biarlah anak-anak pada Merantau. pada besar gitu, saya pada lupa. besar. Tetapi ibu ingin menghabiskan waktu, kalau bisa tidak menyusahkan anak-anak dan di panti jompo saja. Iya. Menjelang sebelum meninggal dunia, ibu saya berkata, saya ini dilihat oleh orang lain itu susah. Sebetulnya ibu itu tidak susah. Ibu itu di dunia itu banyak senang. Tidak pernah terpikirkan oleh saya, itu adalah ucapan yang terakhir dari seorang ibu. Ya, rasa syukur itu diucapkan oleh beliau di depan saya bahwa saya akan pulang. Tetapi sebelum pulang dia mengatakan dengan bahasa yang lain, saya ini sebetulnya hidup di dunia ini banyak senangnya daripada susah. Iya. Nah, ini ungkapan rasa syukur ya yang luar biasa. Dan ibu saya ini biasa. Kalau anak-anak sekolah begitu ya, lagi beraktivitas, dia selalu menyediakan air ya. Ya, air itu diberi air teh begitu, dikasih gelas. Anak-anak itu sudah olahraga atau ingin minum dan sebagainya, dia datang ke tempat air itu, dia meminum air itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada Ibunda Siti Rahmah. Amin. Ya, Ibunda Siti Ramlah. Ya, Ibunda Siti Ramlah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak ya, dan memberikan anak-anak yang soleh ya. Anak-anak yang soleh ini saya anaknya. Dan juga memberikan cucu-cucu yang soleh juga ya, yang memiliki kesadaran bahwa dia akan pulang dan akan dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang ada di dunia. Iya. Nah, itulah syaratnya bahwa kita mau sukses itu mudah apabila kita memiliki ilmu pengetahuan, teori dan teknologi yang kita butuhkan di dunia ini, sehingga kita memiliki keyakinan yang kuat. Dan puaskanlah orang lain. Seseorang yang terpercaya adalah orang yang selalu memberikan nilai lebih kepada orang lain dan tidak pernah merugikan dan mengecewakan orang lain. Kalau kita kecewa, daripada kita ini marah-marah, daripada kita ini meratapi kekecewaan kita, lebih baik kita bersedekah saja, memberi saja, ya, daripada kita ini gitu. Ada lagi? Silakan. Saya ingin menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama yaitu, menurut Bapak apa saja langkah-langkah penting untuk membangun kepercayaan pelanggan? Untuk membangun kepercayaan pelanggan itu adalah yang pertama, ada yang dinamakan, kalau dalam ilmu itu adalah tera. Apa itu Tera? Tera itu bukan nyanyian ya. Tera jana tera. Itu lagu India ya. Iya, iya. Tera itu T Ya. E E R R R R A. Oh, R-nya 2 ya. R-nya 2. Iya. Tera. Tera. Yang pertama adalah untuk supaya pelanggan itu puas, Iya. maka kita harus merumuskan penampilan fisik. Namanya tangible. Kalau makanan diperhatikan bungkusnya, kemasannya yang indah. Ya. Kalau ruangan ini ya, Ya. diperhatikan bagaimana ke ruangan ini rapi, tertata, bersih, sehingga pelanggan itu senang. Ya, berbahagia. Ya, itu namanya tangible. Tangible itu penampilan fisik. Ya. Kalau kita mau melayani pelanggan, jangan dilayani kalau kita belum mandi, lebih bau. Harus Ya, mandi tapi dulu. harus terlihat rapi, Ya. terlihat Bahagia. bahagia kita ini.
Jadi sehingga penampilan kita ini dari mulai rambut, Iya. dari mulai bicara, dari mulai kedipan mata Iya. sampai gerakan tangan itu semua menyenangkan pelanggan. Kan ada magnet ya. Iya, itu namanya tangible. Ya, maka itu ada ilmu-ilmu ya melakukan pelayanan itu ada ilmu. Ya duduk juga ada ilmu duduk, bagaimana duduk yang baik, yang terlihat pantas oleh pelanggan. Iya, iya. Bagaimana tangan itu bergerak, ya sehingga tangan bergerak itu terlihat menyenangkan dan indah oleh pelanggan. Ada seninya ya. Ada seninya Iya. dan itu ada ilmunya, ya Iya. ada ilmunya. Ya itu bagaimana kalau orang bicara itu juga ada seninya, ada tata caranya. Itu namanya tangible. Tangible. Bagaimana kalau kita lihat di atas itu oleh saya dikasih bunga, dikasih hijau-hijauan. Ini supaya kita tidak terlampau kering ya, sehingga Iya. orang melihat itu tidak terlampau kering, minimal ada sesuatu yang dipandang, pemandangan hijau dan ada bunga-bunga begitu. Itu Iya. sehingga terlihat menjadi indah. Jadi segala sesuatu itu kalau kita ini itu sebetulnya tera itu apa namanya ada ilmunya juga. Iya. Tangible itu ada ilmunya dilanjutkan oleh orang Jepang itu Iya. namanya 5P. 5P atau 5S ya. Oh, 5S, 5P. Kalau di bahasa Indonesia-kannya 5P. Yaitu yang pertama adalah memilah-milah. Jadi pilah-pilah. Oh iya. Yang kedua adalah penataan. Sebenarnya. Yang ketiga adalah pembersihan. Yang keempat adalah penstandaran. Yang kelima adalah pembiasaan atau pembudayaan. Jadi tera itu ada di perdalam lagi ada ilmunya yang lain. Nah, tera itu yang pertama tangible. Tangible itu adalah penampilan fisik. Kemasan. Yang kedua adalah cara memuaskan pelanggan itu adalah empati. Harus ada empati. Empati itu merasakan bagaimana perasaan orang lain yang kita hadapi. Iya. Kalau kita ini diperlakukan seperti ini, apa orang lain suka? Kalau saya melakukan perbuatan seperti ini, apa orang lain bahagia? Iya. Itu namanya empati. Kalau dalam bahasa agamanya, kalau bahasa pesantren namanya Ya. hilim. Oh, healing. Yaitu apa namanya merasakan perasaan orang lain, kepekaan terhadap orang lain. Itu Ya. namanya empati. Jadi tera, tangible, empati. Empati. Lalu yang ininya adalah R. responsif. Responsif itu adalah kalau dia itu ada masalah cepat diselesaikan. Cepat merespon ya. Cepat merespon. Maka itu cepat menyelesaikan, cepat merespon itu jangan asal cepat merespon. Oh. Nanti kalau cepat merespon, kamu diperintah A salah, perintah B salah. Cepat merespon itu tanyakan lagi juga, diyakinkan juga ucapan itu dimengerti atau tidak. Jangan cepat kita menerima Masuk. dan jangan cepat kita menolak. Hmm. Jangan cepat kita menerima jika dia orang lain menginstruksikan kepada kita, Ya. maka tanyakan, diulangi lagi oleh kita dan ditanyakan apakah sudah betul apa yang harus Ya. dilakukan oleh saya. Harus berapa kali diulangi? Ya cukup satu kali saja, satu kali. karena kalau lebih dari satu kali lago nanti. Jadi itu adalah responsif. Responsif itu kecepatan pelayanan. Oh, iya. Ya, jadi tidak boleh kita ini mengatakan nanti. Ya, apa yang bisa kita lakukan sekarang, kerjakan sekarang dan selesaikan sampai tuntas. Itulah namanya profesional.
profesional itu responsif. Profesional itu adalah satu, dia tuntas melaksanakan pekerjaan. Dua adalah total. Totalitas. Jadi itulah namanya profesional. Orang yang profesional itu adalah orang yang mengerjakannya tuntas dan totalitas ya. Nah, itu apa? Profesional namanya. Itu namanya responsif. Dan yang ketiga adalah reliability. Reliability itu adalah ketangguhan, daya tahan. Jadi kalau dia marah konsumen itu, kita dengarkan, jangan berdebat dengan pelanggan. Dengarkan, layani saja keinginannya. Kalau perlu supaya pelanggan tidak kecewa, kasih bonus saja. Daripada kita ini berdebat dengan pelanggan. Jadi kenapa? Karena pelanggan itu harus diperlakukan sebagai raja. Pelanggan itu harus dilakukan sebagai orang yang dimuliakan. Apapun pakaiannya, siapapun orangnya, yang namanya manusia harus dihormati dan dilayani dengan benar. Itu jangan dibiasakan berdebat. Kita menang, pelanggan hilang. Tetapi lebih baik kita menang, pelanggan senang, kita pun senang. Kenapa? Karena menjadi pelanggan sendiri. Itu namanya reliability, ketangguhan. Tentu saja orang yang tangguh ini harus sehat. Maka olahraga yang betul, makan bergizi dan sebagainya. Memelihara kesehatan. Iya, karena emosi itu juga tergantung kepada makanan yang kita makan. Ada dampak positif. Ada dampaknya. Kalau kita tidak tidurnya tidak teratur, ya, belajarnya tidak teratur, kehidupan reliability-nya, ketangguhannya juga kurang. Gitu. Ya. Itu namanya reliability, ketangguhan. Dan yang kelima adalah ansuran. Ansuran itu jaminan mutu. Jaminan bahwa orang lain tidak akan dikecewakan. Kualitas sesuai dengan harga, ya sedikit lebih baik daripada harga yang ditunjukkan. Itulah ansuran, ya. Jadi pelayanan mutu terpadu itu adalah ujung-ujungnya pada tera, tangible, empati, responsif, reliability, dan ansuran. Begitu. Itulah para langkah-langkah yang harus dilakukan membangun kepercayaan, yaitu tera ya Pak. Tera. Ya, tera itu ya kita harus belajar, memang ada ilmunya. Kalau di perguruan tinggi itu belajarnya bisa jadi 4 tahun atau 8 semester ya. Udah 8 semester kalau mau ditekuni. Ya, tapi sekarang ini yang terpenting gunakan teknologi. Segala sesuatu ya. Biasakan menggunakan teknologi. Insya Allah dengan teknologi kita akan lebih cepat. Ya, ini sudah selesai ya. Jadi untuk membangun kepercayaan kepada pelanggan ada beberapa, yaitu TERA. TERA itu singkatan dari tangible, empati, responsif, reliability dan ansuran. Tangible itu penampilan fisik. Empati itu adalah merasakan pelanggan, perasaan pelanggan. Responsif itu kecepatan di dalam pelayanan. Reliability itu ketangguhan di dalam melayani. Dan yang kelima adalah
ansuran jaminan mutu. Jaminan mutu itu adalah selalu bahwa kualitas harus lebih tinggi sedikit daripada harga. Ya, oke. Alhamdulillah dari awal jam 4 sekarang sudah tidak kerasa sudah jam 5 sore. Ya, jam 5 ini udah lebih berapa menit? 3 menit. Mungkin untuk hari ini sekian dari kami di channel Abu Ismail Akikah, akan berlanjut besok lagi dengan bertema yang sangat menarik besok. Kita tutup dengan Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sawah dan hutan hijau ada kisah yang menginspirasi. Seorang pahlawan desa kita yang bekerja tanpa lelah. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan mengikat erat, Ismail bangkitkan semangat dengan cinta yang tak pernah padam. Ismail Satrianto Sulaiman, namamu harum di desaku, kisahmu jadi teladan untuk kami semua di sini. Langkahmu teguh dan pasti menembus malam yang gelap. Dengan harapan di hati, kau sinari hidup yang redup. Bersama tetes keringatmu membangun desa penuh cinta. Setiap warga merasa bangga pada pahlawan kita. Oh Ismail, sang penyebar cahaya, mengubah derita jadi bahagia. Dengan senyum yang tulus, kau ajarkan kita arti harapan. Ismail, sang penyebar cahaya.